Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan saya Atika Azhar Fauza Cahyati dengan NIM 17 10 30 10 39 mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, jadi di kesempatan kali ini dan di video kali ini saya akan membahas mengenai isi dari jurnal yang telah saya dapat, yaitu dengan judul Manajemen Muskuloskeletal terkait pekerjaan cedera dalam pengaturan kesehatan kerja dengan peran fisioterapi. Oke, jadi kita langsung saja ke pembahasan dan poin-poin yang ada di dalam jurnal ini. Oke, tentunya adanya jurnal ini dikeluarkan sebagai media baca untuk menjelaskan pengaruh cedera di tempat kerja terhadap karyawan dan beban ekonomi pada pemberian kerja. Selain itu, karena di jurnal ini berbase fisioterapi, tentunya di dalam jurnal ini pun akan menyoroti dari keefektivitas seorang terapi fisik dalam pengaturan kesehatan kerja sebagai bagian dari tim multidisiplin ergonomi, kesehatan karyawan, pencegahan gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan, program kembalinya bekerja, dan intervensi pengobatan di tempat seperti latihan terapeutik dan intervensi manual. Nah, tentunya dalam pembahasan ini menyangkut mengenai dari MSDS atau Work Related MSDS atau WMSDS, yaitu yang merupakan cedera pada sistem muskuloskeletal yang terjadi di tempat kerja akibat lingkungan yang disebabkan oleh gerakan berulang seperti menekuk, merangkak, memutar, mengangkat, mendorong, dan menarik. Dan juga merupakan suatu cedera patologis yang biasa terjadi pada tulang, ligamen, persendian, otot, saraf, dan sistem dari vaskular. Karena dari tujuan video ini membahas akan mendeskripsikan pengaruh kecelakaan kerja terhadap karyawan serta keefektivitas peran dari seorang fisioterapi, maka di jurnal ini juga telah tertera sebuah kasus beserta intervensi yang telah di-studi lanjut. Oke, jadi di sini terdapat seorang pekerja laki-laki berusia 29 tahun yang terluka dengan nyeri tulang belakang leher. Di sini peran beliau tentunya merupakan subjek dari studi kasus ini. Nah, gejala tersebut bisa muncul didorong dengan dari aktivitas pasien tersebut, yaitu selalu menghabiskan waktu yang lama di depan komputer karena ia bekerja menggunakan media bantu, media elektronik, yaitu berupa perangkat komputer. Kemudian pasien diperiksa oleh ahli terapi pada hari ke-1 dan 6 minggu. Kemudian setelah pasien dipulangkan, setelah mendapat 4 sesi perawatan selama 30 menit dengan memberikan pelatihan dan pendidikan ergonomi, terapi manual termasuk mobilisasi sendi dan jaringan lunak untuk tulang belakang, leher, dan dada, latihan terapeutik untuk mengatasi defisit postural, modifikasi tempat kerja untuk karyawan, dan rujukan untuk pemeriksaan mata. Pada kunjungan 6 minggu pasien, ia kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dan melaporkan lebih sedikit adanya pengurangan dari rasa sakit, adanya peningkatan rentang gerak dari sendi karena sering nyeri tersebut maka menyebabkan spasme
dan juga karena ia sering menghabiskan banyak waktu di depan komputer, sehingga tentunya banyak sendi-sendi yang terganggu, otot maupun ligamen. Dan ketika dilakukan pemeriksaan 6 minggu ini, pasien melaporkan telah merasakan peningkatan yang cukup baik. Dilihat dari peningkatan postur, itu sudah terlihat perubahannya, serta ia juga merasa adanya peningkatan kualitas dalam bekerja dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu merupakan salah satu studi kasus yang diteliti di dalam jurnal ini. Terdapat beberapa studi kasus lainnya yang tertera di dalam jurnal ini, seperti adanya kelompok senam, dilakukannya sebuah kelompok senam dan studi peneliti terhadap 142 pekerja kantoran dengan grafik keluhan dengan umur, maksud saya 20 sampai 50 tahun. Itu rata-rata grafik permasalahannya tinggi pada kasus nyeri leher, bahu, serta punggung bawah. Sehingga pada kasus tersebut dibuatlah suatu pembagian 2 kelompok pelatihan senam yang tentunya dirancang untuk meningkatkan dari jangkauan dan kelenturan gerak otot-otot yang sering bermasalah. Oke, jadi dari kesimpulan jurnal ini menyatakan bahwa dari studi kasus yang telah ditelaah, maka menunjukkan efek yang sangat positif bahwa pelatihan ergonomis, keselamatan, dan pendidikan di tempat kerja, perawatan terapi fisik di tempat termasuk latihan dan terapi manual, dan program kembalinya bekerja sangat bermanfaat bagi karyawan dan pemberian kerja dengan mengurangi cedera, meningkatkan produktivitas, mengurangi dari ketidakhadiran, dan menyediakan kembali bekerja yang lebih efektif dan lebih sehat. Baik, sekian dari pembahasan saya mengenai mengenai poin-poin penting di dalam jurnal yang telah saya dapat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang atau penyampaian yang kurang baik atau kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.